Halo Bumza, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyebutkan realisasi pengadaan barang dan jasa sektor hulu migas pada tahun 2020 ini mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Dari nilai tersebut, tingkat komponen dalam negeri mendominasi sebanyak 56%. Sektor hulu migas catatkan capaian tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai target. Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas, Erwin Suryadi, mengatakan dari total nilai tersebut sebesar 3 miliar US dollar, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mencapai 56%. Salah satu penyebab melesetnya capaian ini ialah kondisi awal pandemi tahun lalu yang menyulitkan proses pengadaan barang dan jasa dalam negeri. Di tahun ini persentase target TKDN dipatok sebesar 57%. Adapun besaran nilai pengadaan barang dan jasa untuk tahun ini mencapai 6,05 miliar US dollar dari keseluruhan kontraktor kerjasama atau KKKS. Pengadaan terbesar akan dilakukan oleh Pertamina Hulu Mahakam dengan nilai barang dan jasa yang tenderkan mencapai 1,484 miliar US dollar. Kemudian Pertamina EP sebesar 1,458 miliar US dollar. Menurut Erwin, diperlukan spesifikasi yang tinggi untuk pengadaan barang dan jasa sektor hulu migas, mengingat risiko yang sangat tinggi. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi industri migas dalam negeri, antara lain kebutuhan KKKS untuk komponen yang memiliki harga murah dan kapabilitas industri dalam negeri. Untuk itu, Erwin memastikan setiap KKKS diwajibkan untuk melakukan pemberdayaan industri dalam negeri. Sejauh ini SKK Migas memiliki mekanisme bernama Centralized Integrated Vendor Database. Sistem ini dibuat oleh SKK dan KKKS di mana seluruh vendor yang akan bergabung dalam pengadaan barang dan jasa wajib bergabung di database ini. Dengan penerapan skema ini, maka pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan lebih cepat dan terjamin kualitasnya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik mengupas TKDN Hulu Migas Nusantara. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Ahmad Wijaya, Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia, dan juga ada Bapak Mamit Setiawan yang merupakan Direktur Eksekutif Energy Watch. Langsung saja kita sapa Pak Ahmad, Pak Mamit, selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, salam sehat. Baik, terima kasih Pak Ahmad dan Pak Mamit sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik mengupas TKDN Hulu Migas Nusantara. Permasalahan TKDN juga menarik perhatian dan juga menjadi beberapa pemberitaan dalam beberapa waktu terakhir, dan untuk kali ini kita concern kepada TKDN Hulu Migas Nusantara. Saya ke Pak Mamit terlebih dahulu. Pak Mamit, bagaimana Anda melihat capaian TKDN Pak di sektor hulu migas dalam beberapa waktu terakhir, Pak Mamit? Ya, saya melihatnya bahwa memang capaian TKDN hulu migas ini memang suatu hal yang berat untuk dicapai, tetapi berdasarkan laporan dari SKK Migas ternyata tahun 2020 ini justru melewati dari target, di mana target itu 53%, tapi dalam aktualnya di 2020 bahkan mencapai 56%. Jadi saya kira ini adalah satu langkah maju dari teman-teman pengusaha dan juga teman-teman K3S bagaimana bisa memanfaatkan ataupun menerima produk-produk dalam negeri sehingga tingkat kandungan dalam negeri ini menjadi lebih besar dan lebih tinggi lagi. Bahkan tahun 2021 ditargetkan untuk sektor hulu migas oleh SKK Migas sebanyak 57% bisa diabsorb. Harapan saya mungkin bisa lebih dari 57%, apalagi di 2021 ini dengan kondisi harga minyak yang sudah mulai kembali naik, terus juga diharapkan nanti kegiatan hulu migas ini akan kembali terus meningkat, dan teman-teman di industri penunjang kegiatan hulu migas bisa terus mensuplai ataupun menyampaikan barang-barang material mereka sehingga bisa mensupport kegiatan hulu migas kita berdasarkan hasil produksi dalam negeri sendiri. Karena biar bagaimanapun saya kira pemanfaatan TKDN ini memberikan multiplier efek yang cukup besar, terutama dari sisi perekonomian kita juga. Di samping juga nanti kita bicara mengenai bagaimana terkait dengan masalah tenaga kerja, terus juga masalah harga pun saya kira mungkin ke depan akan bisa lebih baik lagi, ataupun bahkan mungkin bisa lebih bersaing. Jadi saya kira capaian di sektor hulu migas ini sudah cukup besar dan juga sudah cukup tinggi, hingga bagaimana kita bisa mengembangkan
teknologi-teknologi lagi ke depannya sehingga bisa menjadi lebih bisa dioptimalkan lah hasil produksi dalam negeri. Baik, saya ke Pak Ahmad. Pandangan dari para pelaku usaha, Pak Ahmad, capaian TKDN di sektor hulu migas, Pak, dalam beberapa waktu terakhir, terutama di tahun 2020, yang mungkin di tahun pandemi, Pak Ahmad. Selamat pagi. Untuk pemakaian yang disebut TKDN hulu migas, pertama-tama mungkin kita perlu tahu bahwa di dalam ESDM kan ada Permen ya, nomor 15 tahun 2013 itu tentang penggunaan produk dalam negeri yang disebut TKDN. Kita tidak berbicara konten, tapi kita berbicara bahwa posisi Pertamina sebagai holding company-nya energi Indonesia, mereka harusnya mempunyai sebuah tata kelola yang sesuai dengan regulasi yang ada. Sebab banyak sekali sejak pandemik ataupun sebelum pandemik, pihak si Pertamina sendiri dengan beberapa hulu migas itu sudah sangat minim sekali memakai TKDN yang punya konten boleh dikatakan menjadi kewajiban di dalam Permen. Sebab kita melihat bahwa banyak sekali turnkey project yang diambil oleh Pertamina ataupun sebagai holding company energi ini yang selalu dari pihak turnkey investment mereka bawa semuanya ke Indonesia, bukan mengikuti apa yang disebut konten yang harus dijalankan berdasarkan regulasi, berdasarkan undang-undang. Sehingga banyak pasal kompromi yang berjalan di dalam proses hulu migas ini, terutama di dalam hal-hal banyak sekali industri-industri di luar pipanisasi dan di luar hal-hal yang dipakai hari-hari, semuanya itu perlu ada ketentuan regulasi yang menjadi bagian daripada kita yang harus tentukan di mana yang boleh, di mana tidak. Tapi konten ini selalu kan melampaui apa yang sudah menjadi undang-undang. Nah, proses yang paling gampang mereka melakukan pasal kompromi itu adalah karena proyek turnkey. Nah, proyek turnkey pun itu punya undang-undang yang wajib dipakai oleh di pihak investor. Nah, itu yang perlu ada klarifikasi. Setahu saya bahwa itu ada yang disebut wasit, yang disebut Survei Indonesia ataupun Sukovindo yang harus menjadi wasit sebetulnya untuk menentukan TKDN tersebut kemana itu harus dipakai, kemana yang harus diperbolehkan. Ini yang tidak berjalan. Nah, posisi Indonesia selalu dirugikan dengan banyak pasal kompromi, sehingga produsen-produsen Indonesia yang melakukan proses tender selalu kalah. Karena jawabannya cuma dua. Satu, mengenai turnkey yang tadi, brought together, sama satu lagi adalah harga lebih mahal. Padahal di undang-undang mengatakan bahwa TKDN kita sudah punya undang-undang yang menggarisbawahi bahwa semua produsen dalam negeri selalu 20% lebih mahal daripada importasi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Seperti tadi Mas Mamit bilang bahwa posisi Indonesia itu kan sebetulnya peluangnya besar ya, Mas. Itu aja dulu. Ya, dari sisi regulasi kemudian juga dari sisi harga begitu, Pak Ahmad, gambaran keseluruhan? Ya. Pak Mamit, bagaimana Anda melihat pandangan dari para pelaku usaha ini, Pak? Dari sisi regulasi kemudian juga dari sisi harga, Pak Mamit? Ya, kalau bicara regulasi sebenarnya seperti disampaikan oleh Pak Ahmad, sudah cukup banyak aturan yang memuat tentang TKDN. Bahkan kemarin Pak Jokowi pun baru saja mengeluarkan perpres terkait masalah TKDN ini. Dan memang ini perlu ada, sebenarnya bukan, kalau bicara aturan sudah cukup jelas saya melihatnya ya. Hingga bagaimana dalam melakukan implementasi sehingga capaian TKDN ini memang benar-benar bisa dilaksanakan. Memang betul ada perbedaan tadi yang saya sampaikan terkait dengan lokal konten maupun terkait dengan produk itu memang agak sedikit ini ya. Tapi paling tidak dalam hal ini memang dalam SKK Migas pun mempunyai aturan ya kalau terkait dengan hulu migas. Mereka ada PTK 007 yang saya kira itu bisa mengatur ketentuan terkait dengan lokal konten. Kalau tidak salah setiap tender itu lokal konten sekitar 30% lah ya minimal, Pak. Itu memang ada hitungannya. Dan ada rumusannya dan itu saya kira perlu dipertimbangkan kembali mungkin ke depan untuk bisa ditingkatkan terkait dengan lokal konten kita. Dan juga ada fungsi daripada tadi seperti Pak Ahmad sampaikan ada Sukovindo maupun juga Survei Indonesia yang memang
baru tidak salah baru tahun lalu bekerja sama dengan Pertamina, terutama kalau kita bicara dengan Pertamina untuk terkait dengan masalah perhitungan lokal konten seperti apa. Dan memang sampai sejauh ini teman-teman di Hulu Migas pun sebenarnya agak sedikit agak sedikit bingung dalam artian tadi. Mungkin dari sisi harga sudah pasti akan agak sedikit selisih lebih besar daripada produk impor ya. Tapi di sisi lain terkait dengan efisiensi, saya kira ini menjadi permasalahan sendiri gitu kan ya. Karena jangan sampai mereka pasti akan berpikir beban cost per barrel mereka misalnya untuk menghasilkan satu barel minyak. Nah, berapa banyak cost yang harus dikeluarkan. Nah, ini jadi sedangkan di sisi lain mereka ditekan misalnya supaya cost recovery ini tidak terlalu tinggi ataupun mungkin ketika skemanya menggunakan gross split bagaimana agar cost produksinya mereka tidak terlalu tinggi agar splitnya menjadi lebih besar. Nah, saya kira memang perlu ada satu kembali win-win solusinya seperti apa antara pengusaha, tim dari Kadin dan juga K3S untuk membahas agar capaian daripada TKDN ini benar-benar bisa secara optimal dan maksimal. Karena saya melihat tadi kita ada multiplier effect dari yang bisa diberikan dari ketika lokal konten ini bisa meningkat. Karena tadi ada jumlah pekerja yang meningkat, terus juga pasti ada devisa yang didapatkan. Dan ada hal-hal positif yang memang didapatkan ketika lokal konten ini cukup tinggi gitu kan. Sehingga bagaimana ke depan misalnya bicara harga, apakah perlu mungkin pemerintah memberikan insentif khusus karena banyak raw material kita yang masih diimpor. Apakah dengan memberikan insentif-insentif sehingga harga bisa lebih bersaing lagi, dan ini seperti apa? Saya kira ini masih bisa menjadi bahan diskusi yang bisa dilakukan antara Kadin dengan pemerintah, baik itu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan maupun Kementerian SDM, agar mencari solusi-solusi yang paling pas terkait dengan permasalahan TKDN ini. Tapi pada prinsipnya saya yakin semuanya pasti ingin mendukung agar industri di dalam negeri ini maju. Tinggal bagaimana kita bisa mencapai kemajuan tersebut. Baik, menarik Pak Mamit, Pak Ahmad, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti saya akan coba bahas bersama Pak Ahmad dari sisi disparitas harga nih Pak. Apakah ini sangat-sangat mempengaruhi yang namanya kegiatan bisnis, tentu biaya operasional sebisa-bisanya ditekan, kemudian juga menghasilkan keuntungan yang lebih besar begitu dalam konsep perdagangan dalam hal ini. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa bersama kami, Marka Review akan segera kembali sesaat lagi.